kabupaten kota dibayarkan masing-masing 15 juta. 15 miliar, maaf. Oh, 15 miliar dan sudah terbayarkan. Sudah dimasukin dalam rencana. Maksudnya tahun ini ada kayaknya ya. Tahun ini sudah dimulai bertahap sampai selesai. Saya secara rutin berjalan di semua kementerian untuk mencari program-program apa saja yang bisa dibawa ke Maluku Utara. Kemarin di Manado pun saya sempatkan untuk bertemu dengan Balai Perumahan dan kita mendapat alokasi 300 rumah renovasi RTLH per kabupaten, artinya ada 3.000 rumah masuk di Maluku Utara di 2025 ini. Anggarannya sudah ada, yang diperlukan adalah komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk melengkapi data-data dan dokumen. Jika lengkap, maka kita dapat 3.000 rumah dari Kementerian Perumahan di tahun 2025 ini. Dan di tahun 2026 kita ada kuota sampai 10.000 rumah, 1.000 rumah masing-masing kabupaten kota. Yang dibutuhkan adalah kerjasama untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Oke. Halo warga Maluku Utara, saya yakin bahwa kalian pasti bangga ketika mendengar bagaimana pernyataan atau wawancara Ibu Shirley tadi, teman-teman. Dan ini membanggakan sekali bagaimana Ibu Shirley memaparkan ya tentang ada bantuan atau renovasi rumah yang tidak layak huni. Ini bahkan tidak main-main angkanya, teman-teman. Dan itu pun berlaku dan dimulai tahun ini harus tuntas. Dan Ibu Shirley Juanda mengungkapkan bahwa beliau keliling. Beliau bahkan sampai ke kementerian-kementerian yang ada untuk memperjuangkan Maluku Utara, teman-teman. Ini sih merinding ya. Bagaimana kehebatan Ibu Shirley Juanda dalam memainkan kepemimpinannya yang sangat luar biasa. Di sini Ibu Shirley mengatakan bahwa ia mendapatkan kuota ya untuk tahun ini saja itu 3.000 rumah ya, dibagi beberapa kabupaten kota. Jadi kabupaten kota ya mendapatkan 300 rumah layak huni, teman-teman. Ini adalah nilai yang bukan kecil, teman-teman. Ya, ini sangat besar ya untuk warga Maluku Utara. Bahkan bocorannya Ibu Shirley mengatakan tahun 2026 ya, tahun depan bahkan kuotanya pun naik menjadi 10.000. Wow, ini sih bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Ya. Bahkan provinsi lain saja belum tentu mendapatkan kuota sebanyak itu untuk masyarakatnya. Kita tahu bahwa Ibu Shirley ini ya banyak dulu yang menilai beliau itu masih baru, kemudian sepak terjangnya belum ada di pemerintahan. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana sepak terjang Ibu Shirley sebagai gubernur Maluku Utara dengan yang sangat-sangat hebat, teman-teman. Beliau datang ke kementerian, bahkan bukan satu saja kementerian. Banyak sekali kementerian yang beliau datangi ya. Bahkan yang luar biasanya lagi, Ibu Shirley datangi setiap provinsi untuk bekerja sama ya membangun Maluku Utara. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Saya yakin Ibu Shirley dulu dibenci, dulu dihina, dan sekarang Ibu Shirley dicintai masyarakatnya ya. Sekarang Ibu Shirley disukai masyarakatnya. Sekarang Ibu Shirley dipuja masyarakatnya karena kerendahan hati, karena beliau memang bekerja tulus untuk masyarakat, karena Ibu Shirley memberikan hidupnya mengabdi kepada masyarakat. Ya, Ibu Shirley selalu berkata dia belajar dari almarhum suami Benny Laos yang benar-benar cinta terhadap rakyat, tulus membantu masyarakat ya. Saya teringat bagaimana Ibu Shirley mengatakan pada saat mereka hidup di Jakarta dan hidupnya itu nyaman dan tentram, teman-teman. Namun keputusan Bapak Benny Laos untuk kembali ke Maluku Utara ya dan mengabdi sebagai bupati di sana itu luar biasa, teman-teman ya. Meninggalkan apa yang menjadi kenyamanan selama ini demi memperbaiki hidup masyarakat yang lebih baik. Itulah Ibu Shirley selalu bercerita, teman-teman, bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini hanya sekali, mengabdi terhadap masyarakat itu adalah
hal yang sangat luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like video ini. Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.